ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut itu mudah, tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipenjara. Kaum baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, yang kemudian orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh warga. Orang-orang langsung berkumpul mendatanginya, berteriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang aneh, kafir! Begitu orang-orang kampung berteriak. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh kok jam 10. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian bayangkan, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi satupun dari kalian tak ada yang datang. Giliran saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian bayangkan, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali dianggap kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang, membuat orang tertawa itu susah. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang. Silahkan. Duduklah. Kamu mau makan apa? Atau mau minum? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya nggak punya apa-apa, tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan senyum ngejek begitu dong. Bagi kayak saya juga manusia, bisa fall in love dan punya pacar. Lihat, datang nggak pacar saya? Namanya Bowo, lengkapnya Bowo Terliber. Terima kasih kamu udah mau nemenin saya. Saya kira kamu sudah lupakan saya. Terima kasih juga kamu terus ingat saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih seksi dan lebih bahaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tak cinta kamu. Sumpah I love you, I wish you. Biar aku peluk kamu, biar aku cium kamu. Aduh. Ternyata hanya hayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kayak
talente. Kini, saya berpakaian rapi, tapi sungguhnya saya tetaplah seorang badut. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara pada suatu kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah mengapa semua yang hadir dalam acara itu tertawa terbahak-bahak melihat saya. Ketika saya menjentikan jari seperti ini, semua orang tertawa. Ketika saya membayangkan bokong saya seperti ini, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya diam pun, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawai penampilan saya yang begitu bodoh. Sungguh, saya tak pernah merasa sebodoh saat itu. Kemudian, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk dicintai semua orang. Dan itu ada kekuatan seorang pemimpin. Ia berkata pada saya, menjadi pemimpin itu tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai oleh banyak orang. Demokrasi membuatmu menjadi seorang pemimpin, bukan dari latar kecerdasannya. Orang-orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Kamu boleh nipu suka hatimu, asal mereka tak percaya padamu dan menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Lalu, saya mereka dandani necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan PKB. Tapi ada yang bilang, PKB tidak boleh dicoba oleh anak-anak. Sedangkan pilkada boleh dicoba oleh anak-anak. Makanya kan banyak anak-anak pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka memilih saya. Padahal ijazah pun saya nggak punya. Tapi mereka bilang pada saya, tenang saja, tenang. Ijazah bisa dipalsukan kok. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa kami palsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Mungkin dunia memang sudah aneh. Mereka memilih saya karena mereka anggap saya adalah orang paling lucu yang dapat menghibur mereka. Dulu, ketika saya menjadi seorang badut, saya tak pernah sekalipun membuat orang tertawa. Tapi, ketika saya menjadi seorang pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup! Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang dapat mereka atur. Badut yang dapat membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat.